Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih menganugerahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan yang tak terhingga. Mudah-mudahan kita senantiasa mampu mensyukuri akan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Tak lupa salawat serta salam semoga terus tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga kita semua selaku umatnya. Kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan tafsir. Pada kesempatan malam kali ini kita akan mencoba memahami, menggali, mentadaburi Al-Quran surat Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Seperti biasa kita baca dulu ayat-ayatnya sebelum nanti kita membahas tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min 'ainin aniyah. Tusqa min 'ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. La yusminu wa la yughni min ju'. Shadaqallahul azim. Surah Al-Ghasyiyah, Ibnu Katsir mengatakan hiya makiyah. Surat Al-Ghasyiyah ini termasuk ke dalam kategori surat makiyah. Maka setidaknya surat Al-Ghasyiyah ini menekankan kepada kita akan peneguhan keimanan, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya keyakinan akan adanya hari kiamat. Dan kalau kita perhatikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering membaca surat Al-Ghasyiyah bersamaan dengan surat Al-A'la.
surat Al-A'la dibaca di rakaat pertama setelah Al-Fatihah. Al-Ghasyiyah dibaca di rakaat kedua setelah Al-Fatihah. Kapan? Disebutkan oleh sahabat yang bernama Nu'man bin Bashir. Kata Nu'man bin Bashir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bisabbih isma rabbikal a'la wal ghasyiyah fi salatil 'id. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-A'la, sabbih isma rabbikal a'la, dari awal sampai akhir, dan juga Al-Ghasyiyah dari awal sampai akhir. Kapan? Fi sholatil 'id, ketika beliau melaksanakan sholat Id, baik itu Idul Fitri ataupun Idul Adha. Maka kalau diperhatikan sering dibaca oleh imam ketika sholat Id. Nah, biasanya banyak yang membaca surat Al-A'la dan juga surat Al-Ghasyiyah. Ya. Kemudian bukan berarti tidak boleh membaca surat-surat yang lain, boleh saja, sah-sah saja membaca selain daripada surat Al-A'la dan juga surat Al-Ghasyiyah. Kapan lagi? Wa yaumal Jumu'ah, dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami sholat Jumat. Rakaat yang pertama Al-Fatihah dan surat Al-A'la, rakaat yang kedua Al-Fatihah dan juga surat Al-Ghasyiyah. Sholat Id dan juga sholat Jumat merupakan kesempatan yang sangat berharga ketika banyak orang-orang, banyak manusia yang berkumpul untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diingatkan dengan surat Al-Ghasyiyah salah satunya yang terkait dengan adanya hari kiamat. Sampai suatu ketika dari Amr bin Maimun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berjalan melewati seorang perempuan yang kemudian perempuan itu membaca surat Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadithul Ghasyiyah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri dan juga Nabi mendengarkan bacanya. Kemudian Nabi menjawab, na'am qad ja'ani. Apakah telah datang kepadamu hadithul Ghasyiyah, berita tentang Al-Ghasyiyah? Maka kata Nabi, ya, telah sampai kepadaku berita kabar tentang Al-Ghasyiyah. Pertanyaannya, apa itu Al-Ghasyiyah? Telah datang kepadamu Al-Ghasyiyah. Ibnu Abbas menafsirkan kata Al-Ghasyiyah dengan apa? Hari kiamat. Apakah telah datang kepadamu Al-Ghasyiyah, hari kiamat? Kenapa surat Al-Ghasyiyah disebut dengan hari kiamat? Disebut dengan Al-Ghasyiyah li'annaha taghshan nasa wa ta'ummuhum, karena hari kiamat itu akan meliputi, mencakup manusia secara keseluruhan. Tidak ada yang tidak mengalami nanti hari kiamat kepada seluruh manusia semuanya tanpa terkecuali. Hal ataka hadithul Ghasyiyah, apakah telah datang kepadamu
berita tentang hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita banyak kisi-kisinya, cuplikan-cuplikannya, gambaran-gambarannya apa yang terjadi nanti di hari kiamat. Dan Rasulullah SAW sebagai Rasul, sebagai utusan Allah, menyampaikan kepada umatnya apa yang Rasulullah tahu, Rasul sampaikan. Kapan terjadi hari kiamat? Kapan kan? Cuma diberikan kisi-kisinya, gak ada yang tahu. Ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Mata sa'ah?" Kapan hari kiamat? Jawaban Nabi apa? "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Tidaklah orang yang ditanya dan juga orang yang bertanya tahu kapan terjadinya hari kiamat. Artinya malaikat Jibril nggak tahu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu. Cuma nanti diberikan isi-isinya. Salah satunya hari kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Jumat yang mana? Wallahu a'lam. Apa yang terjadi ketika hari kiamat itu ada? Ayat yang kedua Allah menjelaskan wujuhu yawma idzin khasyiyah. Wujuh, wajah-wajah, banyak wajah-wajah yauma idzin, pada hari itu, pada hari kiamat, khasyiyah, tertunduk. Ibnu Abbas, Ibnu Katsir mengatakan khasyiyah dzalilah, tertunduk hina. Ibnu Abbas mengatakan takhsya'u wa la yanfa'uha 'amaluha. Banyak wajah-wajah yang tunduk. Kenapa tunduk? Amalannya tidak memberikan manfaat kepadanya. Padahal selama di alam dunia beramal, selama dalam dunia beraktivitas, padahal selama dalam dunia bekerja, nanti di akhirat tertunduk dengan hinanya. Maka dalam dunia ini tempat apa? Tempat bekerja, tempat beramal, tempat beraktivitas. Nah, kemudian amal kita, aktivitas kita, kerja kita jangan sampai hanya untuk kehidupan dunia, tetapi amal pekerjaan kita harus menghasilkan manfaat sampai di akhirat. Ya. Harus dibedakan. Harus beda antara amal orang yang beriman dengan orang yang kafir. Harus ada nilai plusnya. Orang beriman makan tidak makan. Orang kafir makan. Orang beriman minum. Orang kafir minum. Sama-sama makan, sama-sama minum. Cuma jangan sampai seperti itu. Makan dan minum secara asal urusan duniawi, tetapi harus memberikan manfaat juga, bukan hanya di dunia tetapi plus di akhirat. Manfaat makan dan minum di dunia Bapak, kenyang kalau makan, kalau minum hausnya hilang. Nah, itu manfaat makan dan minum. Kalau begitu orang kafir sama tidak? Sama. Orang kafir makan sampai kenyang, minum sampai tidak haus, sama. Tetapi pertanyaannya, makan dan minum dalam dunia ini memberikan manfaat pada akhirat. Bagaimana caranya supaya makan dan minum kita memberikan manfaat di akhirat? Kan dipilah mana yang dimakan, mana yang diminum. Makan yang halal, minum yang halal, yang haram ditinggalkan, kan gitu. Kemudian sebelum makan ada adabnya, baca
doa bismillah, tuh. Makan minum dengan tangan kanan, beres alhamdulillah. Nah itu yang akan memberikan manfaat kepada kita. Kalau hanya kenyang dan menghilangkan haus, sama dengan orang kafir. Ini yang membedakan. Harus ada nilai plusnya sampai nanti kita mendapatkan manfaat di akhir. Maka dalam dunia ini, di alam dunia ini tempatnya bekerja. Apakah semua orang semuanya bekerja, Pak? Dalam dunia apakah semuanya bekerja? Ada nggak tidak bekerja? Ada tidak orang yang tidak bekerja? Ada tidak, Pak? Nggak ada ternyata. Semuanya kerja, nggak ada yang tidak kerja, Pak. Kenapa? Ngelamun pun kerja tuh, tidur kerja tuh, nggak ada yang tidak bekerja, Pak. Semuanya bekerja. Nanti tinggal apakah dari pekerjaan ini, aktivitas ini menghasilkan manfaat atau tidak. Bukan hanya di dunia, tetapi bagi orang yang beriman harus memberikan manfaat di akhirat. Kalau tidak memberikan manfaat di akhirat, apa yang terjadi? Wujuhu yawma idzin khasyah. Wajah-wajah pada hari kiamat tertunduk hina karena dia beramal tidak memberikan manfaat. Kemudian di ayat selanjutnya, amilatun nasibah. Amilah, wajah-wajah itu selama dalam dunia amilah, bekerja. Nasibah, sampai lelah, letih, lesu, leles. Amilatun nasibah. Maksudnya apa? Ai qad amilat amalan katsira. Dia melakukan amal yang sangat banyak. 24 jam itu semuanya diisi oleh amal-amal. Apa saja, Pak? 24 jam, Pak? Tidur, tuh kan? Kerja, makan, nongkrong, apalagi, Pak? Kerja bakti, gitu, dan lain sebagainya. Itu banyak kita beramal di alam dunia. Wa nasobat fi, dan juga kita sampai lelah, letih, lesu, leles, kan itu. Tetapi apa yang terjadi? Wasolat yaumal qiyamati naran hamiyah. Ia akan masuk nanti pada hari kiamat ke dalam neraka yang sangat panas. Dalam sebuah riwayat, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melewati satu rumah tempat, seorang pendeta. Kemudian Umar bin Khattab menyeru pendeta tersebut, ya rohib, wahai pendeta. Dipanggil tuh pendetanya oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kemudian melihat kepada pendeta tersebut, rohib tersebut. Maka kemudian ketika Umar melihat rohib itu, Umar menangis. Sehingga ditanya, ya Amirul Mukminin, ma yubkika min hadza? Wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, apa yang membuatmu menangis ketika melihat sang rohib ini? Maka kata Umar bin Khattab, dzakartu qaulallahi azza wa jalla, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Berarti Umar merasa apa? Kasihan kepada sang rohib. Di dunia bekerja keras, beraktivitas 24 jam, tetapi nanti di akhirat sang rohib ini akan masuk ke dalam neraka yang sangat panas.
Ibnu Abbas mengatakan amilatun nasibah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, adalah an-nasara, orang-orang Nasrani, beramal, beraktivitas, tapi ujung-ujungnya masuk neraka. Ikrimah As-Suddi mengatakan amilatun fid dunya bil ma'asi, ternyata dia beramal di alam dunianya, amal-amalnya amalan-amalan maksiat, mabuk, judi, korupsi, dan lain sebagainya. Dia beramal di alam dunianya penuh dengan kemaksiatan, dan ketika mengisi kehidupan dunia dengan kemaksiatan, nasibatun, dia akan merasa Allah letih lesu lunglai finnari bil adab. Dia akan merasa lelah, letih lesu lunglai di neraka. Kenapa? Karena di neraka dia diadab. Tidak ada yang orang masuk neraka itu rebahan, Pak. Tidak ada. Disiksa setiap harinya, disiksa setiap waktunya, disiksa setiap detiknya. Maka lelah. Orang-orang yang bermaksiat di alam dunia, walaupun di alam dunia maksiatnya enak kan Pak? Bisa jadi enak kan itu. Bermaksiat di alam dunia, punya uang banyak, nyawer kan itu, joget-jogetan sawer tuh, senang gitu. Jalan alam dunia, masuk klub malam, wanita cantik-cantik, putih-putih, banyak duitnya, senang itu. Capek tidak Pak? Gak capek kan gitu kan. Tetapi nanti capeknya ketika masuk ke dalam. Nah, ini pun harus menjadi bahan perhatian bagi kita, ya. Ketika kita beramal pun sama, jangan sampai amalan-amalan kita asal-asalan yang pada akhirnya menjerumuskan kita ke dalam neraka. Contoh misalkan sholat, dalam surat Al-Maun apa? Fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat. Kata orang yang gak sholat gimana Pak? Alhamdulillah saya gak sholat, jadi gak celaka kan gitu. Jangankan orang yang gak sholat, orang yang sholat pun masih diancam celaka. Kenapa kok sampai begitu? Ternyata sholatnya sahun lalai. Tuh, maka jangan asal-asalan. Lebih baik kita khusyuk sekarang dalam dunia untuk melaksanakan sholat daripada lalai, menyesal nanti di akhirat. Dan kemudian apa lagi? Saum kan, jangan sampai saumnya asal-asalan. Nabi mengatakan rubba shaimin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atash. Banyak orang yang saum tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan hausnya saja. Nah, maka dalam dunia ini harus benar-benar mencurahkan segenap kemampuan kita untuk beramal soleh, untuk berjihad, bersungguh beramal solehnya, jangan asal-asalan. Tasla naron hamiyah, akan masuk ke dalam neraka hamiyah, ay harakan syadidatal har, akan masuk ke dalam neraka yang sangat panas, berada di puncak panasnya. Na'udzubillah min bagaimana panasnya api neraka. Berbicara yang ringan-ringan, bagaimana yang paling ringan Pak disiksanya? Memakai alas kaki ada bara api, baru dikasih bara doang Pak. Dikasih bara api doang, diinjak, apa terjadi? Otaknya sampai mendidih, dibakar kulitnya, hangus kulit, daging, tulang.
dihanguskan, balikan lagi, hanguskan lagi, supaya apa? Supaya merasakan bagaimana azabnya, bagaimana siksanya. Maka kadang kita kena dulu asap rokok aja, puntung rokok aja panasnya luar biasa gitu. Apalagi nanti di neraka. Naudzubillah min dzalik. Tasla naron hamiyah. Ketika berada di dalam neraka yang begitu panasnya, apa yang dibutuhkan, Pak? Cuaca panas, Pak. Minum. Nah, tuh enaknya minum es, tuh es teler, es cendol, es dawet, gitu, lapang muda. Ketika hawa panas saja, biasanya kan cepat minumnya tuh, cepat haus, minum. Sama di neraka pun kan gitu. Diadab, disiksa dengan panasnya api neraka, minta minum. Dikasih ke berapa? Dikasih, Pak. Ayat yang kelima, tusqa min ainin aniyah. Diberi minum dari mata air yang sangat panas. Kalau panas biasanya enaknya minum apa? Air panas, air es, Pak? Air es enaknya. Ini dikasih air yang sangat panas. Artinya apa? Maju mundur kemana? Enggak diminum, tersiksa, dehidrasi panas, apalagi di neraka. Diminum, apalagi panas juga. Sampai di ayat yang lain disebutkan sampai apa tuh? Lambungnya itu hancur. Saking panasnya itu api, air minum yang diberikan kepada penghuni dengan air yang sangat panas. Dalam ayat yang lain minumnya apa? Darah, nanah, air keringat yang mengucur dari tubuhnya. Sangat-sangat menjijikkan. Itu yang diberikan kepada penghuni neraka. Tusqa min ainin aniyah. Sudah haus, kalau susah, kalau apa, lagi capek enaknya makan, disiksa lelah, letih, lesu, tunai, lulus. Mau makan, ada makanan? Dikasih? Ada. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak ada bagi mereka makanan kecuali berupa dhari'. Apa dhari'? Ibnu Abbas mengatakan syajarun minnah, pohon dari api. Atau Sa'id bin Jubair mengatakan azakum. Ikrimah mengatakan syajaratun dzatu syaukin lati'atin bil ardi. Pohon, gambarannya pohon yang mempunyai duri yang merambat di tanah. Itu pohon dhari'. Jadi kita jadi berduri. Dhari', ya, kalau nama dhari', kita jadi duri. Pohon yang dia menjalar merambat di bumi, kemudian ciri-cirinya dia ada durinya. Nah itu dhari'. Gimana, Pak? Ada yang mau makan itu? Ketika makan apa terjadi? Nah, durinya nancap kan itu di mulut, nusuk-nusuk kan. Kemudian ke kerongkongan, wah sakitnya luar biasa. Jangankan makan duri kan itu. Kadang kita makan ikan apa tuh banyak itu ya durinya? Ikan mas kan itu. Ya. Kadang makan ikan mas lagi ngelamun, oh kan gitu keselak sama durinya. Satu aja gimana, Pak? Wah sakitnya luar biasa. Bahkan saya masih trauma kalau dikasih makan ikan mas ya kan
pernah makan duri ikan mas, sakitnya luar biasa. Ini diberikan makanan yang berduri ya. Maka kata Qatadah, ini yang disebut dengan shibriq. Dan juga bukan hanya dhari' ini berduri, wa huwa asum. Ternyata makanan ini beracun. Jangankan makanan gak enak, Pak. Kalau makanan enak ada racunnya, kira-kira mau Pak? Makanannya enak, Pak. Mahal. MPG. Makanan enak, Pak. Mewah. Mahal. Tapi ada racunnya, kira-kira berani gak makan? Oh, gak makan? Enggak. Apalagi ini makanannya gak enak, makanan yang berduri, makanan yang berbau, bahkan beracun. Tetapi mau gak mau sudah sangat lapar, ini dimakan. Ketika makan itu bukan meringankan laparnya, bahkan menambah adarnya, menambah siksanya. Gak makan tambah sengsara, makan pun tambah sengsara. Coba Bapak puasa kabuka-buka coba. Supaya merasakan bagaimana itu susahnya. Bahkan Qatadah mengatakan min syarri ta'am wa absyaihi wa akhbathihi. Dhari ini makanan yang paling buruk, paling jelek, paling menjijikkan. Itu yang diberikan ke dalam kepada penghuni neraka. Na'udzubillah ini baik. Jangan sampai mencicipi, Pak, jangan gitu ya. La yusminu wa la yughni min ju'. Makanan tersebut yang dihidangkan kepada penghuni neraka, la yusminu, tidak membuat apa? La yusminu, tidak membuat badannya bertambah, tidak membuat gemuk, tidak membuat kenyang dari laparnya. Maka kan makan itu kan setidaknya dua ya, fungsi makan itu. Satu, menghilangkan lapar. Dua, menambah berat badan kan gitu. Maka biasanya secara umum ya, orang yang banyak makan itu gimana, Pak? Gemuk. Secara umum nih ya, secara umum orang yang banyak makan itu biasanya gemuk. Kenapa? Karena salah satu fungsi makan itu untuk menggemukkan badan. Kalaupun tidak menggemukkan badan, minimal apa? Menghilangkan lapar. Itu fungsi makan tuh. Tapi jangan dikira kok orang yang kurus itu gak banyak makan. Bisa jadi orang yang kurus itu banyak makan juga. Kita berbicara secara umum. Maka ketika penghuni neraka dia memakan hidangan makanan yang disediakan di neraka, tidak tercapai apa yang dimaksud dari makan tersebut. Maka Ibnu Katsir mengatakan yakni la yahsulu bihi maksudun. Maka yang dimaksud, yang menjadi tujuan orang makan itu tidak tercapai. Badannya enggak gemuk ya, tidak menambah berat badan, tidak juga menghilangkan rasa lapar. Ketika dianggap lapar, pengennya makan, dikiranya ketika makan laparnya hilang, ternyata tidak hilang. Nah, inilah bagaimana siksaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada para penghuni neraka ya. Fasilitas silahkan diberikan tuh.
diberikan makan, diberikan minum. Tetapi pemberian makan dan minum itu bukan untuk meringankan adab, tetapi untuk menambah adab, melipat gandakan siksaan bagi orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya ini nanti di akhirat kelak terjadi dua golongan. Golongan yang pertama, golongan yang wajahnya tertunduk hina, yang pada akhirnya orang-orang ini, orang-orang yang tertunduk hina, masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ada kelompok yang kedua, ya. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas kelompok yang kedua, wajah-wajah yang berseri, yang gembira. Para hadirin rahimakumullah, mungkin ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Yang mudah-mudahan ada guna serta manfaatnya untuk kita semua, terutama dalam rangka meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga iman kita kepada hari akhirat, iman adanya api neraka, sehingga kita memaksimalkan diri kita untuk menahan diri dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana maksiat itu menyebabkan orang masuk ke dalam neraka. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.